Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang studi kelayakan usaha. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Makfiro Izani, yang kedua ada Dwi Irma Handayani, yang ketiga ada Wulansari, dan yang keempat ada saya sendiri, Winda Lutfia. Lalu, apa aja sih yang bakal kita bahas dalam kesempatan kali ini? Yang pertama ada pengertian studi kelayakan usaha, yang kedua ada tujuan dan manfaat studi kelayakan usaha, yang ketiga yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha, yang keempat adalah aspek-aspek studi kelayakan usaha, dan yang terakhir yaitu tahap-tahap dalam studi kelayakan usaha. Masuki pembahasan yang pertama, yaitu apa sih pengertian studi kelayakan usaha itu? Studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan atau penelitian yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk mengetahui apakah proyeknya layak dijalankan atau tidak, serta dapat menguntungkan secara terus-menerus. Studi kelayakan usaha ini pada dasarnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis, apakah mampu memberikan manfaat secara ekonomis dan sosial dalam jangka waktu panjang. Lalu, hasil studi dari studi kelayakan bisnis ini dapat digunakan perusahaan untuk yang pertama, satu, merintis usaha baru. Bentuknya dapat berupa membuka usaha baru, membuka perusahaan jasa atau produk, kemudian membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengembangkan usaha. Bentuknya dapat berupa memperluas jaringan kerja, menambah peralatan, menambah mesin, memperbesar skala usaha, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memilih jenis usaha atau investasi yang menguntungkan. Bentuknya seperti pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang, pabrikasi, lalu perakitan, proyek A, proyek B, dan lain sebagainya. Asmir dan Ja'far dalam bukunya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis mengatakan paling tidak ada 5 tujuan mengapa sebelum sebuah proyek atau bisnis dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan. Tujuan dari SKB ini diantaranya yang pertama adalah untuk menghindari resiko kerugian. Sebuah perusahaan tentunya memerlukan kondisi kepastian yang terkadang tidak bisa diramalkan. Untuk itu, SKB ini berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua adalah memudahkan perencanaan. Setelah dilakukan peramalan, perusahaan kemudian akan membuat perencanaan sistematis untuk mewujudkan tujuannya. Yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan kerja. Setelah membuat perencanaan, perusahaan kemudian akan melakukan fungsi kerja sesuai dengan rencana. Yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di awal perusahaan dibangun. Yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Pengendalian ini dilakukan jika terdeteksi penyimpangan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya sehingga perusahaan dapat mewujudkan tujuannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat studi kelayakan menurut Umar 2015 dalam Rahmat Ayub 2016. Yang pertama yaitu pihak pertama atau bagi analisis. Manfaatnya yang pertama, memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis atau runtut dalam menghadapi suatu masalah atau problem dan mencari jawabannya atau solusi. Yang kedua, menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu
dalam perhitungan atau pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif, sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua, pihak kedua atau bagi masyarakat. Yang A, calon investor. Dalam menilai SKB, calon investor lebih berkonsentrasi pada aspek ekonomis dan keuangan. Yang B, mitra penyerta modal. Calon investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal, baik perseorangan maupun perusahaan. Yang C, perbankan. Dalam proses persetujuan perkreditan dari bank, diperlukan rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak, maka diperlukan SKB. Yang D, pemerintah. Penilaian pemerintah terhadap studi kelayakan adalah biasanya yang menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan. Yang E, manajemen perusahaan. SKB untuk pengembangan bisnis baru akan berhubungan dengan pihak manajemen, terutama direksi. Yang F, masyarakat. Acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis biasanya menyangkut tentang AMDAL, yaitu dampak lingkungan. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan usaha sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha tidak mengalami kegagalan dan memberikan keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua, investor dan penyandang. Dana bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian investasi yang memadai atau tidak? Yang ketiga, masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan, terutama sebagai bahan kajian. Apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya, justru merugikan, seperti bagaimana dampak lingkungan, apakah positif atau negatif. Bagi pemerintah, studi kelayakan sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyedia fasilitas lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek studi kelayakan usaha. Berikut merupakan beberapa aspek yang tidak bisa dihilangkan dalam kajian kelayakan, yaitu yang pertama, aspek sumber daya manusia atau SDM. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek dan staf proyek, hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Yang kedua, ada aspek teknis. Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek, seperti penentuan kapasitas produk, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Setiap gagasan kewirausahaan, baik produksi barang maupun penyediaan jasa, mempunyai aspek teknis yang harus dianalisis sebelum usaha itu diimplementasikan. Nah, ada dua langkah penting dalam proses ini. Yang pertama, identifikasi spesifikasi teknis penting, dan yang kedua, pengembangan dan uji coba produk. Yang ketiga, aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausaha terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi. Apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. Yang keempat, aspek produksi.
Beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang harus dianalisis yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, dan yang terakhir tata letak. Kelima, aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek-aspek manajemen terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis seperti pertama, kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan hendaknya dipilih yang tidak beresiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Kedua, organisasi. Bentuk organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. Tim manajemen. Bila bisnis merupakan skala besar, maka sebaiknya dibentuk tim manajemen yang solid. Terakhir, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan. Aspek yang keenam yaitu aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Sumber dana, yaitu sumber dana internal dan modal eksternal. Proyeksi neraca sangat penting untuk mengetahui kekayaan perusahaan. Proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi di masa yang akan datang. Terakhir, proyeksi arus kas. Dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban keuangannya. Yang ketujuh, aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan dimaksud di sini adalah bahwa proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut nantinya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan juga membantu menyelesaikan program pemerintah dalam pembangunan. Yang ke-8, aspek kesempatan kerja. Di sini diharapkan bahwa proyek atau usaha yang dikerjakan mampu membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat dan otomatis membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Yang ke-9, aspek lingkungan. Aspek lingkungan menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya. Yang ke-10, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang A, aspek ekonomi meliputi rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah, keuntungan ekonomi nasional, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Yang B, aspek sosial meliputi perusahaan sebagai lembaga sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Yang C, aspek politik diutamakan pada good news dan bad news dari situasi politik bagi suasana bisnis, khususnya terhadap nilai kurs. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam studi kelayakan usaha. Menurut Abbas Sunaria, ada 4 tahap dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama ada tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua ada tahap formulasi tujuan. Yang ketiga ada tahap analisis. Dan yang keempat ada tahap keputusan. Nah, di tahap yang pertama ini yaitu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, di mana seorang wirausaha mendapatkan ide untuk merintis usaha baru. Nah, ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Misalnya, apakah atau bisnis mana yang kemungkinan paling mendatangkan peluang untuk dilaksanakan, atau yang bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Misalnya, apakah bisnis industri, perdagangan, perakitan, usaha jasa, atau mungkin juga usaha lainnya yang dianggap layak. Tahap yang kedua yaitu tahap formulasi tujuan. Nah, tahap ini merupakan tahap untuk merumuskan visi dan misi bisnis. Nah, jadi setelah tadi bisnisnya diidentifikasi, maka dirumuskan visi dan misinya. Misalnya, apakah bisnis tersebut untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat sepanjang waktu, ataukah hanya untuk menciptakan keuntungan yang bisa langgeng. Nah, semuanya itu dirumuskan dalam bentuk tujuan. Yang selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yaitu tahap analisis. Dalam tahap ini dilakukan proses sistematis untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak
atau tidak untuk dilaksanakan. Jadi dalam tahap ini dilakukan seperti prosedur proses penelitian ilmiah, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam studi kelayakan bisnis hanya ada dua, yaitu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, dalam tahap analisis ini ada 4 aspek yang perlu dicermati dan diamati, yaitu yang pertama ada aspek pasar, yang kedua ada teknik produksi, yang ketiga ada manajemen atau pengelolaan, dan yang keempat ada finansial atau keuangan. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu aspek pasar meliputi produk apa yang akan dipasarkan, peluangnya seperti apa, permintaannya seberapa besar, harga produknya berapa, pasar sasarannya siapa, perkembangan produk tersebut bagaimana, struktur pasar dan strategi dari pesaing itu seperti apa. Nah, semuanya itu harus diamati dan dicermati. Aspek yang perlu diamati yang selanjutnya yaitu mengenai teknik produksi atau operasi, meliputi lokasi, gedung bangunan, terus tenaga kerja, misalnya dibutuhkan berapa tenaga kerja, kriteria tenaga kerjanya seperti apa, bahan bakunya apa saja, terus memperoleh bahan bakunya dari mana, metode produksinya bagaimana, penataan lokasi tempat produksi atau tempat usahanya itu seperti apa agar kegiatan produksi bisa berjalan dengan efektif. Aspek yang perlu diamati dan dicermati selanjutnya yaitu aspek manajemen atau pengelolaan yang meliputi organisasi, aspek pengelolaan tenaga kerja, kepemilikan, yuridis, lingkungan, dan lain sebagainya. Aspek yang keempat yaitu mengenai finansial atau keuangan yang meliputi sumber dana dan penggunaannya. Jadi dari mana kita mendapatkan sumber dana, kemudian penggunaannya untuk apa saja nantinya, terus proyeksi biaya yang dibutuhkan berapa, pendapatan dan keuntungan yang diharapkan dan yang kira-kira akan didapatkan berapa, kemudian juga mengenai arus kas, semuanya harus dianalisis. Nah, sekarang memasuki tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, yaitu tahap keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, maka langkah selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan, yaitu apakah bisnis tersebut itu layak untuk dilaksanakan ataukah tidak. Nah, karena menyangkut mengenai keperluan investasi yang tentunya mengandung resiko, maka keputusan bisnis biasanya didasarkan pada beberapa kriteria seperti payback period, net present value atau NPV, internal rate of return, dan lain sebagainya. Demikian pemaparan materi dari hasil diskusi kelompok kami mengenai studi kelayakan wirausaha. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.